Kalau apalagi normal dia dibaca tiga orang bilang. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi kita sudah ceria ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita mulai pembelajaran dengan sukacita. Sukacita. Oke, kita akan namanya dalam pembelajaran ini kita akan merefleksi kegiatan kita kemarin, di mana kita sudah menceritakan harapan dan kekhawatiran tentang program sekolah penggerak. Barangkali saya akan meminta Bapak Ibu satu orang untuk mempresentasikan kembali atau menceritakan kembali kira-kira apa harapan dan kekhawatiran. Siapa Bu? Bapak Ibu? Ada di antara Bapak Ibu? Siapa? Yang kemarin sudah dibuat, dibaca saja yang telah dibuat, tidak usah lanjutkan ke sini. Dibaca harapan apa kira-kira tentang program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini, yang dimunculkan oleh Kemendikbud ini. Ada kira-kira Bapak Ibu harapan, kemudian kekhawatiran apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang program sekolah penggerak ini? Ada Bapak Ibu? Ayo. Kemarin kita siapa? Ya, siapa? Ayo di sini. Ya, silakan Pak Apres. Ini, mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah menurut saya harapan dari kegiatan sekolah penggerak itu yang pertama mampu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian yang memiliki inovasi, karena kita kan ada di pembelajaran 821, kemudian yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kekhawatiran saya itu yang pertama
mungkin di kalangan guru itu adalah masih kurangnya penggunaan masih kurang mahir dalam penggunaan IT, baik berupa aplikasi maupun teknologi. Yang kedua, di peserta didik juga sama, karena rata-rata peserta didik itu mereka memang mampu menggunakan teknologi, tapi hanya untuk misalnya kesenangan. Tapi dalam hal misalnya membuka aplikasi, mencari informasi agak kurang sedikit. Kedepannya diharapkan seperti yang sudah saya katakan tadi, harapannya adalah mampu menciptakan peserta didik yang memiliki inovasi dalam pembelajaran abad 21. Demikian. Baik, ini gambaran daripada harapan dan kekhawatiran yang ada pada benak Bapak Ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi harapannya ingin menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti, berakhlak mulia, seperti yang terdapat pada komponen profil pelajar Pancasila. Nah, khawatirnya yang pertama yang diungkapkan oleh Pak Apris itu antara lain beliau khawatir bahwa peserta didik itu semuanya mampu menggunakan IT, tetapi tidak digunakan pada tempat yang mestinya. Tetapi mereka hanya menggunakan IT untuk kesenangan mereka, misalnya permainan game-game yang banyak kita lihat sehari-hari ya. Bapak Ibu, kita temui juga di anak-anak kita di rumah seperti itu. Untuk mengakses untuk inovatif pembelajaran, belajar materi-materi yang akan mereka terima di sekolah itu bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu tentunya ini perlu kerjasama antara orang tua dan guru, ya. Olehnya itu komite pembelajaran ini dibentuk untuk menuju suatu pembentukan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang nomor satu, Bapak Ibu. Ketika kita bentuk itu kepada mereka, insya Allah gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itu semua peserta ya, harapan dan kekhawatiran yang ada. Nah, bagaimana dengan guru-guru? Nah, kemarin kita telah curhat, memperkenalkan diri. Ada yang bilang saya masih kurang menguasai IT, tidak apa-apa. Ya, sama seperti saya. Tapi kita ada kemauan untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Kita ada kemauan untuk belajar. Kalau kita hari-hari ingin belajar, insya Allah itu dengan sendirinya akan terbentuk ya, akan tahu. Oh ini mau klik, jangan takut ya, jangan takut untuk mengklik ya. Ya. Kalau sudah klik yang sudah tidak bukan ini, kita kembali lagi pada yang awal. Jadi ada di sini tenaga administrasi yang masih muda-muda bisa membantu ibu-ibu kita, orang tua kita yang sudah setengah abad. Mereka bersedia kemarin kalau saya lihat ya. Oke Bapak Ibu, yang berikut lagi yang telah kita buat kemarin itu tugasnya yakni template rencana pembelajaran. Kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan template rencana pembelajaran? Oke. Ayo Bapak Ibu. Rencana pembelajaran ada, saya tunjuk saja ya? Boleh? Boleh. Kira-kira Ibu ini? Ya. Ini bisa? Oke, jangan takut. Apa yang ditakutkan? Yang kita takutkan itu adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kekhawatiran kami pembelajaran di profil pelajar Pancasila ini, itu yang pertama yang positifnya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila, akan tetapi di sini untuk perangkat pembelajaran itu sudah lebih
banyak. Yang pertama yang awalnya itu cuma 1 lembar saja. Di profil pelajar Pancasila ini itu sudah agak rumit ya modul. Di modul ini sudah agak rumit karena sudah bertambah banyak dibandingkan dengan yang kemarin. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita masuk pada tujuan pendidikan yang memerdekakan pada hari ini. Ya, kita lihat kegiatan apa yang kita akan laksanakan pada hari yang kedua ini. Yang pertama kita lihat ini dari jam 8 kita mulai sampai terakhir sebentar jam 12 Bapak Ibu ya. Ini kita bisa dapat menjelaskan makna ya, arti dari filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian kita harus dapat menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan pada sekolah kita, khususnya SMP Negeri 10. Kemudian kita dapat menjelaskan pengertian pengajaran ya, sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Di situ ada materi yang sudah dibagikan, saya lihat ya. Sudah dibagikan, apakah itu sudah dibaca-baca? Ya, ini materi pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Sebentar kita akan bahas itu. Kemudian kita akan menjelaskan pentingnya mengenali peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi setelah kita menerima materi ini atau kita baca-baca, itu kita harus mampu menjelaskan pentingnya mengenali peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita juga diminta untuk dapat menjelaskan tips-tips untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Dan berikut terakhir kita diminta untuk menjelaskan hasil profil peserta didik. Jadi mengenai sekilas pembelajaran yang akan kita terima. Ini aktivitas apa? Ya, aktivitas apa yang akan kita buat pada hari ini? Ini dimulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi. Ya, kemudian ada di dalamnya, di bawahnya ada demonstrasi, ya kontekstual, ada elaborasi pemahaman, dan terakhir adalah koneksi antar materi. Oke, kita mulai dari diri ya. Sebelum kita mulai dari diri itu Bapak Ibu, sedikit ada, coba tolong berhenti dulu melihat ke laptop. Semuanya tolong berhenti melihat di laptop. Tolong semuanya pikirannya tertuju dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke Bapak Ibu. Nah, mulai dari diri kita sendiri ya. Sebelum kita ke aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbud ini, SM ini, LMS ya, LMS yang kedua itu N bukan S, LMS. Oke Bapak Ibu, maaf mungkin saya bilang Bapak Ibu, saya ingin mereview kembali pelaksanaan pembelajaran tahun-tahun sebelum pandemi. Bapak Ibu ya, sebelum pandemi ini kita selalu bersama siswa ya. Ini saya sudah sedih Bapak Ibu. Jadi kalau sedih susah berbicara. Rindu para siswa Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi kita telah melaksanakan pembelajaran yang keseharian kita sebagai tugas pokok sebagai guru. Coba kita ingat-ingat kembali. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bapak kepada anak didik kita. Apakah kita sudah membelajarkan mereka sesuai rasa dan perasaan?
Keadaan Karsa? Ataukah kita tidak mempedulikan anak itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Kita tidak menghargai peserta didik kita. Apakah kita memulai pelajaran itu langsung ke materi? Atau ada pesan-pesan moral yang akan Bapak Ibu berikan kepada mereka? Coba diingat-ingat, apakah Bapak Ibu langsung berdoa, setelah berdoa langsung materi? Dan ini yang membosankan Bapak Ibu, yang mereka tidak mau betah di dalam kelas. Apakah pembelajaran yang kita berikan pada mereka sudah sesuai dengan amanat pendidikan nasional yang ingin mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Selalu itu yang pertama yang dicantumkan. Kemudian berbudi pekerti, berakhlak mulia. Apakah ini Bapak Ibu sudah tanamkan untuk pertama pembelajaran atau mengajar materi yang ada di silabus? Saya rasa hanya 1-2 orang Bapak Ibu yang memperhatikan budi pekerti, akhlak mulia dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita pribadi tidak mau mencari tahu apakah anak didik ini sudah sholat, mereka sudah sholat 5 waktu sehari semalam. Olehnya itu Bapak Ibu, sudah tidak asing lagi di telinga kita apabila kita mendengar kata-kata yang keluar dari mereka adalah kata-kata yang kotor Bapak Ibu. Hati kita terklik, tidak senang melihat, tidak senang mendengar kata-kata kotor tersebut. Pembelajaran orang dewasa, ya, interaksi tanya jawab yang lebih penting yang akan dilaksanakan. Kemudian memberikan suatu masalah seperti ini, karena orang dewasa itu suka memecahkan suatu masalah, ya. Dia mempunyai buah pikiran yang ingin diungkapkan, dan itu alhamdulillah kita hargai. Jadi jawaban yang akan Bapak Ibu berikan itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Begitupun kita terhadap peserta didik kita. Apa yang mereka ungkapkan kita terima, nanti kita akan betulkan, ya Bapak Ibu ya. Walaupun jawaban itu nyeleneh, itu tetap dihargai. Nyeleneh itu artinya dalam bahasa Jawa itu ya, kalau dalam Indonesia itu pun tidak kena sasaran gitu, tapi kita hargai. Jadi Bapak Ibu, yang pertama di sini, ini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro telah menjelaskan. Dan apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Bapak Ibu, ya. Kemudian apakah saat ini pembelajaran yang di sekolah telah dilakukan sudah merdeka? Coba direview kembali. Apakah Bapak Ibu pembelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik itu apakah sudah merdeka yang Bapak Ibu berikan kepada mereka? Kalau sudah merdeka, tolong jelaskan, ya. Oke. Yang berikut, menurut Bapak Ibu, mengapa kita perlu membahas pendidikan yang memerdekakan di pelatihan ini? Kemudian yang berikut, eksplorasi konsep tentang pendidikan yang memerdekakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini.
beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung perlunya, dan hanya mendidik orang-orang yang membantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryandia pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Skoria atau Sekolah Dokter Tribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan untuk kesenian dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Banda. Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat Belanda, sehingga akhirnya 3 serangkaian ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan tersebut. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik migran maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki sebuah Ingnaso Sepuluh, Imadro Manungkasu, Tumuri Handele. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan
pendidikan tetap. Simulator pilihan layaknya pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab kebutuhan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Terima kasih. Saya pertama-tama belum masuk pada kontennya, tapi saya membayangkan siswa yang ditampilkan di video itu memang benar-benar asli. Saya bayangkan berarti cucu-cucu mereka, siswa-siswa yang lalu itu sudah setua kita ini mungkin ya. Saya hanya membayangkan seperti itu. Kemudian yang berikut sebenarnya ada beberapa ditampilkan tadi, diantaranya Ibu Kartini 1912, tetapi yang dibahas adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu beliau sangat tidak menginginkan bahwa bangsa Indonesia itu rakyatnya bodoh, sehingga itu satu gerakan beliau lakukan yaitu mendobrak tirani dari kebodohan, sehingga itu beliau melawan, bahkan membangkang. Buktinya pembangkangan beliau itu direspon oleh pemerintah Belanda sampai dideportasi, diasingkan. Nah, mereka bertiga, walaupun beliau bertiga di penjara tapi melakukan pembelajaran. Nah, saya hanya membayangkan pembelajaran pada zaman dahulu itu hanya tiga, yaitu menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi anak-anak pada waktu itu sangat tertarik dengan pembelajaran, ditambah lagi dengan fasilitas yang sangat-sangat minim, bahkan di tempat-tempat yang umum. Sekarang kita refleksikan dengan pembelajaran kita dengan berbagai macam fasilitas yang canggih, tetapi anak-anak tidak beda. Oleh karena itu sangatlah tepat kita merefleksikan kembali pembelajaran yang dilakukan, pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanyantikun. Alhamdulillah ini sudah makin berkembang. Ada lagi yang lain yang selain yang diutarakan oleh teman-teman kita? Cukup ya? Ya. Jadi insya Allah orang yang mau berkontribusi ada nilai tersendiri Bapak Ibu ya. Ya, jadi walaupun
jawaban kita itu tidak tepat sasaran, itu tolong diungkapkan. Ada rasa yang ada di benak Bapak Ibu, ya. Jadi telah kita dengar bersama-sama pada zaman kolonial itu pembelajaran itu tetap ada ya, tapi hanya berhitung, membaca dan menulis. Dan itu pun diberikan hanya untuk membantu mereka Belanda yang diberikan kesempatan belajar, hanya untuk membantu pekerjaan mereka. Misalnya sebagai tenaga administrasi, ya. Ya, tidak untuk mengembangkan diri sendiri, hanya untuk membantu kegiatan administrasi pemerintahan Belanda. Ya. Yang kedua, yang berikut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini telah dijelaskan tadi, diibaratkan pendidikan yang merdeka itu seperti planet-planet ya. Planet-planet ini diibaratkan peserta didik, ya. Mereka ada orbitannya masing-masing. Jupiter cepat ya, cepat. Begitupun peserta didik, ada yang cepat menerima pembelajaran dari kita ketika kita menyampaikan materi atau ketika kita memerintahkan sesuatu juga, itu cepat sekali sudah kuasai. Namun ada seperti apa ya, yang planet yang pelan, Pluto. Ya, misalnya Pluto yang jalannya orbitnya pelan. Begitu ada diri kita, ya. Ada yang lambat loading, ya. Nah, olehnya itu kita harus mengerti karakteristik potensi apa yang ada pada peserta didik, ya, sehingga kita bisa memahami kondisi peserta didik masing-masing. Sehingga kita tidak harus memaksakan ya kehendak kita sendiri, tetapi kita harus menyesuaikan dengan profil peserta didik kita. Ya, olehnya itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak harus anak itu dipaksa. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Dan peserta didik itu harus ada asesmen diagnostiknya seperti tadi telah saya ulang-ulang. Jadi kita tidak harus memaksakan si A harus menguasai matematika, si B harus menguasai IPA, si C harus menguasai IPS yang masing-masing mapel mempelajarkan. Tetapi biarlah mereka berkembang sesuai dengan kodrat ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan begini. Sebuah biji jagung, ketika kita tanam, nah itu kita harus perlakukan biji jagung itu sesuai dengan apa yang menjadi menjadi ketentuan dari jagung tersebut. Misalnya jagung itu dia hidup tidak tergenang air ya, hanya sekali-sekali disirami. Kemudian dia harus cahaya matahari dia penuh. Tidak bisa kita menjadikan jagung itu menjadi padi, ya. Padi itu ada tersendiri cara menanamnya, cara menyuburkannya. Harus banyak air, ya, sinar matahari harus banyak di sawah. Kemudian harus kita basmi dengan pestisida itu, jamur-jamur, pembasmi hama dan seterusnya. Itu harus sesuai dengan kesesuaian masing-masing tersebut seperti planet-planet tadi. Begitupun kita terhadap peserta didik, ya. Jadi ketika si Dewi, misalnya Ibu Dewi ini pelan, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dari si Dewi ini, ya. Misalnya itu kalau kita masuk kepada fase, kalau SMP itu fase D ya, fase D ya. Ya, kelas 10 sampai kelas 7, 8, 9 itu kelas D. Misalnya Ibu Dewi ABC masih kelas 6, fase C, beliau belum menguasai fase C, itu tidak bisa kita paksakan, ya, untuk harus ke fase D. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan daripada si Dewi. Tetapi ada guru pendamping
kita dampingi dia sehingga dia mampu untuk menyelesaikan ke fase D yang menjadi sasaran untuk SMP. Begitu, jangan kita tinggalkan, kita dampingi, ya, begitu. Jadi insya Allah inilah pendidikan yang memerdekakan itu seperti itu. Jadi semuanya berpusat pada anak, kita harus menyesuaikan karakter peserta didik, potensi yang ada pada mereka, kita harus sesuaikan dengan apa yang akan materi yang akan kita sampaikan. Apabila belum bisa, kita tidak bisa paksakan, tapi kita harus dampingi. Seperti padi itu kita harus memberi pestisida kepada hama-hama penyakit yang ada sehingga dia akan tumbuh menjadi subur. Ya, begitupun pada peserta didik kita. Kemudian padi tidak bisa diperlakukan seperti jagung tadi, masing-masing ada tempatnya, masing-masing ada hak untuk bagaimana memelihara padi, bagaimana memelihara jagung. Nah, kemudian ada lagi satu Bapak Ibu, sebagai karakter pendidikan yang memerdekakan. Nah, misalnya jagung ini kualitasnya baik, ya, kualitasnya bagus. Nah, apabila jagung kualitas bagus ini ditanam, tetapi tanahnya tidak subur, tidak dipelihara oleh petani, apa yang diinginkan oleh jagung tersebut terlalu banyak air, tidak diberi pupuk, pokoknya tidak dipelihara dengan baik oleh para petani, maka jagung yang tadinya berkualitas baik itu bisa menjadi jagung yang akhirnya tidak baik. Begitupun peserta didik kita. Apabila kualitas peserta didik kita misalnya berasal dari kalangan yang berperilaku, ya, latar belakang perilakunya tidak baik, ya, dan sampai di sekolah kita pun guru cuek dengan mereka, mereka akan menjadi jahat sampai besar nanti, sampai SMA. Tetapi apabila kualitas jagung tadi yang tidak baik, tapi ditanam di tempat yang subur, diberi perlakuan yang baik oleh petani, disirami, dipelihara, dikasih keluar itu rumput-rumput yang mengganggu atau gulma, dikasih keluar yang diberi pupuk, itu akan berubah menjadi jagung yang berkualitas baik sehingga menghasilkan jagung yang bagus, ya. Begitupun peserta didik kita Bapak Ibu, ya. Apabila dia berasal dari kalangan yang tidak baik, tetapi sampai di sekolah, ya, kita sebagai pengajar yang insya Allah diamanatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar mereka, budi pekerti mereka. Apabila kita selalu istiqomah, ya Bapak Ibu, tidak hanya sehari dua hari, tetapi sepanjang mereka berada di sekolah, kita selalu memperhatikan mereka, kita sabar menuntun mereka, budi pekerti maupun materi yang kita berikan. Insya Allah ada anak yang tadinya tidak bagus Bapak Ibu, insya Allah ke depan nanti Bapak Ibu akan melihat mereka menjadi orang yang baik. Amin. Ya. Dan inilah pesan dari pendidikan yang memerdekakan Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak usah bercerita terlalu sesuai dengan konten bla 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 yang susah dipahami, tapi kita ambil analog daripada bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu. Sudah diibaratkan tadi dengan planet-planet dan jagung serta padi, ya. Jadi kita tidak mungkin, jadi kita untuk peserta didik itu tidak mungkin, misalnya analognya, misalnya jagung, tidak mungkin kita akan berharap bahwa kedelai yang akan muncul, tidak seperti itu, ya. Jadi kodratnya memang jagung akan muncul jagung, tetapi kita harus menuntun, menyayangi, memelihara sampai dia tumbuh dengan subur. Oke, Bapak Ibu sudah paham sampai di situ? Ya. Oke. Olehnya itu berikut ada lagi soal mengenai yang berhubungan dengan video tersebut. Jadi ini ada Ibu. Ini ada sebutkan dua hal yang menarik, tadi telah diceritakan oleh teman-teman. Silahkan diambil
Ini apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial. Kemudian, apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Ya, itu saja Bapak Ibu pertanyaannya. Silakan dijawab di LK yang Ibu Patria sudah ada? Alhamdulillah di classroom sudah ada.